saya Samuel Pesirahu, nomor induk mahasiswa 1520000104322, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dari Kabupaten Kepulauan Aru. Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar Anda semua? Apakah Anda dalam kondisi baik-baik? Guru yakin Anda dalam kondisi baik-baik saja. Nah, di hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nama saya Pak Samuel Pesirahu. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan dengan pelajaran kita di saat ini, Bapak Guru ingin mengambil absen. Apakah kalian semua ada hadir? Sebelum absen, saya bacakan sambil Anda mempersiapkan diri. Tolong Alkitab, buku cetak Anda dinaikkan, kemudian catatan-catatan Anda naikkan, ditambah dengan buku tugas. Ya baik. Adolfina begitu, Aprilia biru, Diana Metuduan, Fernando Salai, Julian Darakai, Marcel Somnai Kubun, Roy Trias Gainau, Welmina Marbina, Yongki O Parsin. Oke. Luar biasa, semuanya hadir. Hari ini tidak ada yang alfa. Pak Guru sangat bangga dengan apa yang kalian lakukan. Walaupun bermain, tapi kalian tetap ingat akan tugas dan tanggung jawab datang ke sekolah. Nah, baik anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan belajar tentang aku bersyukur atas turunnya hujan. Materi kita di saat ini, aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Tuhan dalam kerajaan surga, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau selalu menjaga dan menyertai kami sampai saat ini. Kami akan melaksanakan tanggung jawab kami baik selaku guru maupun para siswa. Biarlah apa yang kami lakukan di hari ini Bapa berkenan memberkati bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di saat ini, Bapak Guru mengajak kita untuk menyanyi dari sebuah lagu yang berjudul Tik-tik-tik bunyi hujan. 1, 2, 3. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Iya, lagu Tik-tik bunyi hujan. Nah, air turun tidak terkira. Cobalah tengok, atau cobalah lihat. Nah, di dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, itu lagu pengantar untuk kita masuk dalam pembelajaran kita. Pembelajaran kita di saat ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, 1.1 mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. 2.1 menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Dan 3.1 menceritakan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Dan yang keempat,
menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala alam. Sementara tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah yang pertama, mempercayai kehadiran Allah dalam turunnya musim hujan. Dan yang kedua, memiliki sikap bersyukur atas turunnya musim hujan. Yang ketiga, memahami cara dalam mengucap syukur atas turunnya hujan. Yang keempat, menunjukkan sikap bersyukur atas turunnya hujan. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita akan dituntun dengan bahan referensi dari Alkitab, yaitu Kejadian 8 ayat 22 yang berbunyi, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini Kejadian 8 ayat 22. Ayub 5 ayat 10 berbicara atau mengatakan, ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Mazmur 74 ayat 17, engkau menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan engkaulah yang membuatnya. Yang musim kemarau, musim hujan, ini Allah yang membuat. Yehezkel 34 ayat 26, aku akan menjadikan mereka semua di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Dan Sakaria 10 ayat 1 mengatakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, bahan referensi Alkitab ini yang akan menjadi payung, akan menjadi tuntunan bagi kita dalam pembelajaran di saat ini. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan. Ada dua gambar yang ada di depan, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, perhatikan dan amatilah kedua gambar tersebut. Dari dua gambar ini ada pertanyaan yang muncul. Apakah pernah Anda memandangi turunnya hujan dari balik jendela? Atau apakah Anda pernah memandangi turunnya hujan? Yang kedua, pentingkah hujan turun ke bumi? Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi bila hujan tak pernah turun membasahi bumi? Tiga pertanyaan ini Anda berpikir, lalu Anda bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Nah, untuk menjawab tiga pertanyaan ini, Anda diminta untuk menyimak materi ini dulu. Anda perhatikan dengan baik. Lalu, untuk ketiga pertanyaan ini, Anda dapat menjawabnya. Oke. Dalam kisah penciptaan, Allah telah menciptakan alam beserta segala isinya, termasuk di dalamnya cuaca yang terjadi. Saat ini kita akan mempelajari salah satu cuaca yang dibuat atau yang dijadikan
hujan. Nah, hujan diturunkan ke bumi tujuannya adalah atau untuk kelangsungan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Saya ulang lagi, hujan diturunkan ke bumi untuk kelangsungan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, saat ini coba kalian bayangkan, sekiranya hujan tak pernah turun, apa yang terjadi dengan tumbuh-tumbuhan? Apa yang terjadi dengan tumbuh-tumbuhan kalau sekiranya hujan tidak pernah turun? Iya, betul. Sudah jelas tumbuh-tumbuhan akan layu atau tumbuh-tumbuhan akan menjadi kering. Bahkan sumber air pun akan kering. Nah, di wilayah Indonesia ini, kita lanjut lagi, di wilayah Indonesia ada dua iklim yang kita jumpai atau yang ada di Indonesia, yaitu musim panas dan musim hujan. Hanya ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, iklim yang meliputi hujan dan musim kemarau adalah iklim dan gejala alam yang dirasakan di wilayah Indonesia, termasuk yang ada di daerah kita ini, Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya, cuaca ekstrim juga sering dirasakan dunia. Cuaca ekstrim, jadi cuaca yang memang cukup sangat ekstrim, terjadi reruntuhan es yang besar-besaran. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ekstrim. Diakibatkan karena pemanasan global dan dampaknya. Walaupun kondisi-kondisi itu sering terjadi, namun selaku anak-anak Tuhan, kita perlu menanamkan bahwa segala sesuatu itu harus tetap disyukuri. Ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu harus tetap disyukuri. Nah, selanjutnya, akhir-akhir ini memang cuaca tidak menentu dan tidak teratur. Seringkali hujan turun di saat sedang panas terik. Jadi ketika panas yang terik, tiba-tiba juga hujan bisa turun. Nah, selanjutnya di bawah ini kalian perhatikan, di bawah ini merupakan gambar cuaca alam yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia dan yang terjadi di kota. Anda perhatikan ini. Contoh seperti pada gambar yang pertama, lihat di Medan ada titik hujan tetapi tidak terlalu besar. Nah, itu disebut dengan hujan ringan, 23 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian di kota Samarinda berawan berarti tidak terjadi hujan, cuacanya 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Selanjutnya lihat di kota Manado juga ada hujan sedang. Nah, hujan sedang berarti butir-butir hujannya lebih banyak bila dibandingkan dengan yang di Medan. Di Medan ini hanya hujan ringan. Nah, hujan sedang juga berlaku di Jayapura. Sementara di Yogyakarta cerah berawan. Cerah berawan berarti tidak ada hujan, cuaca pun tidak terlalu panas. Ada matahari, tetapi juga dia ada awan yang banyak. Kemudian di Jakarta hujan ringan, dia sama dengan di Medan. Nah, Anda diminta untuk memperhatikan ini, gambar-gambar ini, untuk
tugas yang akan diberikan. Ya, inilah tugas yang akan kita berikan dikerjakan. Selanjutnya kalian diminta untuk dapat mengemukakan berbagai pertanyaan. Jadi Anda membuat sebanyak-banyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan musim hujan yang ada di kotamu, yang ada di sini, Kabupaten Kepulauan Naru, atau musim hujan yang ada di Indonesia berdasarkan pengamatan Anda atau yang Anda lihat berdasarkan berita di televisi atau buku-buku yang telah kalian baca. Buat pertanyaan sebanyak-banyak mungkin. Kemudian yang berikut, pada tabel di samping Anda diminta untuk mengisi tabel berdasarkan pertanyaan yang ada pada tabel. Ada pertanyaan yang saya sudah siapkan di sini. Nah, dengan demikian untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini Anda akan diberikan LKPD yang sudah saya siapkan per kelompok. Ya, perhatikan lagi di LKPD yang Anda sudah dapat itu sudah ada di kelompok masing-masing. Saya mau jelaskan lagi. Nah, saya ulang lagi di sini, lihat, Anda lihat di sini ada gambar cuaca. Nah, sesuai dengan tabel yang tadi, di sini nama kotaku, nama kota Anda, berarti Kabupaten Kepulauan Naru di sini. Cuaca cerah. Kalau cuaca cerah, model gambarnya seperti apa? Nah, kemudian yang berikut nama kotaku. Cuaca hari ini. Cuaca hari ini apa? Nah, Anda lihat cuaca saat ini apa? Lalu Anda bisa buat gambar seperti ini. Hujan ringan kah, berawan kah, hujan sedang kah? Anda tinggal membuat gambar. Ada di sini. Kalau memang panas ya tinggal buat gambar matahari. Kemudian nama kotaku. Cuacanya hujan lebat. Kalau yang ini tadi cuaca cerah, kalau yang ini gambar hujan lebat. Itu model seperti apa? Kemudian yang berikut cuaca di kotaku. Cuaca hari kemarin. Anda ingat kembali pada hari kemarin. Cuacanya seperti apa? Nah, cuacanya bagaimana? Anda tulis di sini. Entah hujan kah? Entah panas kah? Entah berawan kah? Anda tulis di sini, kemudian masukkan gambarnya di sini. Itu LKPD yang sudah saya bagikan. Saya minta Anda mengerjakan itu kurang lebih 10 menit. Nah, karena tadi Pak Guru sudah Anda pola pikir banyak, Anda sudah bisa jawab 3 pertanyaan. Yang pertama lagi dilanjutkan dengan 2 pertanyaan sebanyak mungkin, lalu kita akan belajar di saat ini, kita akan sharing di saat ini. Ya, waktu Bapak Guru kasih kesempatan 10 menit. Oke, baik. Terima kasih atas tugas yang Anda sudah tentukan. Saya lihat lagi. Ya, semua jawabannya baik. Tidak ada yang salah. Mungkin ada sedikit yang beberapa yang perlu kalian tambahkan saja. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda diminta untuk memberikan selanjutnya di rumah nanti Anda diminta untuk mengemukakan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan musim hujan yang ada di kotamu atau yang ada di Indonesia berdasarkan pengamatan kalian pada berita di televisi atau buku-buku yang telah kalian baca. Karena di sini yang tadi saya lihat ada beberapa yang sudah masuk tapi belum sempurna. Anda sempurnakan itu kembali di rumah. Walaupun gejala alam, ya misalnya
manusia. Jadi cuaca ini ada yang dapat diprediksi, misalnya kelihatan kuala sudah hitam, berarti itu tandanya hujan. Orang prediksinya hujan. Nah, tapi seperti yang tadi kita belajar tadi, ketika panas terik tiba-tiba hujan turun, berarti itu yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Namun semua yang biar dapat diprediksi ataupun yang tidak dapat diprediksi, kita harus tetap bersyukur. Dari semua gejala-gejala alam, ada gejala alam yang merugikan manusia, yang terjadi karena akibat keserakahan manusia. Jadi ketika bencana alam itu terjadi, ada juga karena keserakahan dan kesalahan manusia untuk menjaga dan merawat alam itu sendiri. Nah, untuk itu walaupun kalian di saat ini masih kecil, sebagai anak-anak Tuhan, kalian diminta untuk tetap aktif, berperan aktif untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sederhana, yang sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mensyukuri kehadiran Allah tersebut. Jadi walaupun masih kecil, tapi apa yang bisa Anda lakukan sebagai bukti bahwa Anda mensyukuri semua gejala-gejala alam tersebut. Nah, anak-anak, kita akan lanjut lagi. Perhatikan di depan sini, ada beberapa cara yang tadi Bapak Guru bilang Anda perlu mensyukuri. Nah, mensyukuri dengan cara apa? Ada beberapa cara yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, yaitu Anda dapat membuat sebuah puisi. Puisi yang di dalamnya ada ketikat atau yang bertemakan hujan. Di sini Bapak Guru sudah siapkan sebuah puisi yang berjudul Hujan. Nah, hujan, sebuah rahmat yang diturunkan Sang Pencipta. Suara gemercik yang terdengar begitu indah, membuat semua yang ada di bumi menjadi basah, menyejukkan bumi dengan air. Hujan sungguh indah ciptaan Tuhan, memberi segala kehidupan di alam semesta, menjadikan bumi lebih segar dan indah. Apakah ada kehidupan tanpa hujan? Hujan, karena hujan yang membuatku ingat akan kebesaran Tuhan. Karena hujan yang membuatku menjadi mensyukuri hadirat Tuhan. Nah, itu salah satu cara atau bentuk Anda melakukan ungkapan syukur atas turunnya hujan. Yang berikut, cara yang kedua, Anda dapat membuat sebuah doa pendek. Nah, di sini Bapak Guru membuat contoh doa pendek. Tuhan Yesus, terima kasih untuk alam ciptaan-Mu yang indah untuk kami. Tolonglah kami agar selalu bersyukur atas kebaikan. Amin. Itu bentuk ungkapan syukur dalam sebuah doa. Yang ketiga, di sini Anda perhatikan gambar merawat alam. Nah, yang tadi kira-kira kalau ini masih kecil, apa yang kita harus buat untuk mensyukuri akan kebesaran Allah? Nah, itu yang pertama tadi, membuat sebuah puisi. Yang kedua, Anda diminta membuat sebuah doa pendek. Yang ketiga, yang dapat Anda lakukan adalah membersihkan dan merawat alam seperti pada gambar yang ada ini. Anda diminta untuk itu. Kemudian yang berikut, lihat di sini banyak sekali
mengerti atau memahami, Anda boleh bertanya. Ya, semua sudah paham? Oke. Nah, Bapak Guru akan menyimpulkan seluruh pertemuan kita, percakapan kita di saat ini dengan materi-materi yang sudah saji dari awal, tugas-tugas yang Anda sudah kumpulkan. Nah, walaupun ada yang masih nanti kerjakan di rumah, Anda nanti boleh kerjakan di rumah. Nah, buat pertanyaan sebanyak mungkin, kemudian buat sebuah puisi, kemudian Anda juga diminta untuk mencari gambar-gambar bagaimana cara merawat alam yang merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Nah, kita ada dalam kesimpulan atau kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah hujan merupakan sebuah cuaca alam yang diciptakan Tuhan demi kebaikan kehidupan makhluk hidup di dunia. Untuk itu, kita sebagai manusia harus dapat bersyukur atas turunnya hujan dengan berbagai macam cara, seperti membuat puisi, membuat doa pendek, serta menjaga dan merawat alam. Cuaca alam sering berubah-ubah, ada yang dapat diprediksi, bahkan ada yang tidak dapat diprediksi. Namun semua yang terjadi hanya di bawah kendali Tuhan. Lihat di dalam bacaan referensi kita dalam Alkitab dikatakan bahwa di Yehezkiel 34 ayat 26, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Itu hujan yang membawa berkat. Berarti ketika hujan yang turun itu juga hujan yang membawa berkat. Di dalam Kidung Jemaat ada sebuah lagu, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Itu sepenggal lagu dari bentuk ungkapan syukur bahwa hujan yang Allah turunkan juga merupakan hujan berkat. Nah, inilah lagu yang tadi Bapak Guru nyanyikan. Untuk mengakhiri kesimpulan kita di saat ini, Kidung Jemaat 403 ayat 1, hujan berkat dan tercurah. Tadi Bapak Guru menyanyi sepanjang. Anda diminta untuk sama-sama kita menyanyikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu
Amin. Nah, anak-anak, kita sudah boleh selesai. Kita akan bertemu di pertemuan yang berikut. Ingat, baca kembali buku dan kita akan ketemu nanti di